Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan mata kuliah perancangan percobaan di pertemuan kedua, yang pada saat pertemuan pertama kita sudah banyak membahas mengenai apa itu rancangan percobaan serta hal-hal yang dibutuhkan dalam perancangan percobaan. Nah, untuk pertemuan kedua kita tentunya akan melanjutkan terkait tentang data serta hal-hal yang berhubungan mengenai statistik non parametrik, karena nanti pertemuan ketiga kita akan banyak membahas mengenai statistik parametrik. Jadi di pertemuan kedua ini mungkin kita akan sedikit mengulas mengenai statistik non parametrik itu seperti apa. Mungkin bagi rekan-rekan, sebelum kita memulai kegiatan ini, saya persilakan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa, kita mulai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memulai perkuliahan. Yang pertama tentunya ini bahan yang kemarin mengenai pengumpulan data. Kemarin kita coba membahas mengenai pengumpulan data. Sebetulnya pengumpulan data ini kemarin sudah coba diulas mengenai data yang harus dibangkitkan mulai percobaan, langsung dikumpulkan mulai survei atau observasi. Kenapa perlu kita mengumpulkan data? Untuk mendapatkan penduga yang tidak bias dan untuk meningkatkan presisi kesimpulan, serta kesimpulan dapat digeneralisis ke populasi target. Nah, ini yang kemarin. Ini teknik-teknik sampling sebetulnya sudah banyak diulas di semester 3 yang lalu. Kita membahas mengenai pengambilan sampel, tapi di sini sedikit diulas mengenai pertama pengambilan sampel menggunakan random sampling, lalu systematic random sampling, dan stratified random sampling. Nah, jadi di sini ada hal-hal tentang pengacakan, terus pengacakannya sistematis dan selanjutnya. Nah, ini di sini ada tentang teknik sampel yang kedua, non probability. Jadi derajat menunjukkan sejauh mana sampel berbeda dari populasi tidak dapat dihitung. Nah, di sini ada beberapa metode dalam pengambilan sampelnya. Di sini ada convenience sampling, judgment sampling, quota sampling, snowball sampling. Snowball ini efek bola salju ya. Jadi ada beberapa macam, tapi di dalam mata kuliah perancangan percobaan kebanyakan kita akan menggunakan metode-metode random sampling. Nah, selanjutnya adalah analisis data. Analisis data di sini ada skala pengukuran data dan perancangan percobaan. Nah, jadi skala pengukuran data ini di sini teman-teman akan melihat mengenai di sini ada skala nominal, skala ordinal, interval, dan rasio. Nah, jadi jenis-jenis dalam pengukuran skala dalam pengukuran data ini, dan ini akan berpengaruh terkait dengan metode atau pendekatan apa yang nantinya akan kita gunakan, karena tidak semuanya data itu dapat kita gunakan sebuah perancangan percobaan seperti rancangan acak lengkap, faktorial. Nah, jadi ada hal-hal apabila sebaran data tidak normal, seperti kalau teman-teman dari THP, kita kan menggunakan uji dalam pengujian organoleptik. Tentunya dalam pengolahan data kita tidak bisa menggunakan rancangan percobaan, makanya kita akan menggunakan pendekatan menggunakan statistik non parametrik. Nah, di sini ada skala-skala. Untuk lebih jelasnya nantinya teman-teman, saya akan membuka slide berikutnya yang mungkin bisa sedikit menambah
Nah, ini ada terkait tentang variabel berdasarkan skala pengukuran. Di sini ada variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal. Nah, skala nominal ini pada dasarnya bukan untuk mengukur, melainkan untuk membedakan secara klasifikasi. Bilangan atau angka digunakan untuk mewakili klasifikasi, kategori, dan sebagainya. Bilangan hanya berfungsi sebagai lambang untuk membedakan, seperti simbol matematik. Simbol matematik yang digunakan sama dengan atau tidak sama dengan. Nah, di sini ada contoh variabel jenis pekerjaan. Misalnya di sini ada PNS, pegawai swasta, pedagang. Bisa juga di sini kita tempatkan misalnya variabel jenis jenis kebiasaan atau hobi. Misalnya di sini hobinya main bola, basket, atau badminton. Ini mungkin contoh dari nominal. Jadi ini bisa kita ganti variabel-variabel jenisnya. Yang jelas di sini untuk nominal ini pada dasarnya untuk mengukur, bukan untuk mengukur, melainkan untuk membedakan secara klasifikasi. Bisa juga kita ganti di sini mungkin jenis kelamin, wanita, pria, begitu ya, atau range umur, misalnya anak-anak, dewasa, dan tua gitu. Nah, scoring ini nanti akan menentukan. Nah, mungkin teman-teman udah sering menjumpai skor set organoleptik. Nah, disitu kan kita menggunakan sistem rank ya. Misalnya tingkat kesegaran ikan. Tingkat kesegaran ikan kan itu dimulai dengan skor 1 sampai dengan skor 9. Jadi tidak ada skor di atas itu. Nah, data-data seperti ini nantinya akan ada metode untuk pengolahan datanya sendiri gitu. Nah, ini adalah skala ordinal. Skala ordinal digunakan untuk mengukur perbedaan kualitas atau kuantitas. Tidak dapat diketahui beberapa unit selisih, tapi diketahui perbedaannya. Yang satu lebih tinggi atau lebih rendah, yang lainnya kuantitas atau kualitas atau kuantitasnya. Bilangan berfungsi sebagai lambang untuk membedakan dan untuk memberikan peringkat atau rank. Simbol matematiknya yang digunakan lebih besar atau kurang. Ya. Nah, di sini adalah variabel tingkat pendidikan. Di sini ada SMP, SMU, SMA, bisa kita ganti, dan di sini menggunakan scoring ya. Selanjutnya adalah data interval. Skala interval berfungsi sebagai lambang memberikan peringkat, memperlihatkan jarak interval yang bermakna. Ciri utama skala interval adalah titik nol, bukan titik nol absolut, tetapi dicantumkan berdasarkan perjanjian. Simbol matematiknya di sini positif dan negatif. Nah, di sini ada bahasa variabel suhu. Jadi kalau kita ngomongin suhu, bisa saja dia suhunya di bawah 10 karena ada nilai minus. Jadi tidak ada batasan sebetulnya. Dan nilai-nilai yang kita temukan itu bukan nilai absolut gitu. Nah, berikutnya adalah skala rasio. Ciri utama skala rasio adalah titik nolnya merupakan nol absolut. Semua hukum aritmatik berlaku pada skala ini. Contoh simbol matematik yang digunakan adalah kali dan atau. Contoh berikut berat timbangan, jumlah orang, jumlah pohon, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya adalah pengaruh dari apakah berat badan seorang berpengaruh terhadap variabel pendapatannya. Ini cuma contoh ya. Nah, jadi dari data-data jenis data ini nanti ada metode pengolahan datanya sendiri gitu ya. Jadi tidak semua data itu bisa kita ubah ke dalam kita olah menggunakan statistik parametrik, atau yang mungkin lebih sering teman-teman kenal dengan rancangan acak lengkap, faktoria, acak kelompok, rancangan bujur sangkar Latin. Nah, jadi tidak seperti itu gitu. Ketika kita berhadapan dengan jenis-jenis dari skala pengukuran data ini, kita bisa menggunakan metode-metode yang berbeda. Nah, di sini ada skala pengukuran data. Nah, kita di sini akan menggunakan
ketika skalanya nominal ordinal itu kita menggunakan analisis non parametrik. Sedangkan pada saat kita bertemu dengan jenis data interval dan rasio, kita menggunakan analisis parametrik. Nah, ingat, analisis non parametrik yang paling sering ditemukan pada jurusan kita ketika kita menggunakan skor set. Apakah itu skor set dari SNI atau uji hedonik. Nah, di situ kan kita menggunakan rank ya, dari 1 sampai 5 atau 1 sampai 9. Nah, apabila rekan-rekan ada yang masih bingung dan ingin bertanya, ini nanti bisa dikirim melalui email saya yang kemarin saya share di pertemuan pertama, atau dapat menghubungi saya melalui WA. Oke, nah sampai sini. Nah, sebetulnya ketika kita menggunakan rancangan percobaan, kita akan berbicara mengenai analisis parametrik ini saja. Itu hanya saja di jurusan kita, riset-riset anak-anak atau rekan-rekan mahasiswa semua itu kita menggunakan berbagai macam metode pengolahan data, dan ternyata statistik non parametrik ini perlu diperkenalkan karena kerap kali kita berhadapan dengan jenis-jenis data yang sebetulnya tidak normal gitu. Seperti uji skor set itu belum tentu normal gitu. Nah, nanti kita akan bahas tentang analisis non parametrik ini di pertemuan ketiga dan keempat gitu ya. Malah ini nanti kalau tidak salah saya ini sekitar 4 pertemuan sendiri gitu ya. Cukup panjang bahasan statistik non parametrik sekarang. Ini sengaja kita tambahkan karena di mata kuliah statistik itu tidak dapat kita temukan lagi pertemuan ini gitu, karena mungkin kan tidak semua jurusan membutuhkan materi-materi seperti ini. Nah, kalau di jurusan PHP ini jadi hal yang penting gitu. Nah, iya, sekitar 4 pertemuan kita akan membahas mengenai statistik non parametrik. Jadi teman-teman di sini ini kita belum akan memasuki perkuliahan mengenai analisis parametrik ini tentang rancangan lengkap. Jadi kita akan berhadapan dengan pembelajaran mengenai analisis non parametrik. Jadi analisis non parametrik itu banyak gitu. Nah, saya lanjutkan dulu ini karena kita masih membahas hal-hal mendasar mengenai rancangan percobaan. Nah, di sini ketika kita bicara analisis parametrik, maka di sini harus dilihat adalah datanya terdistribusi normal atau tidak. Variannya apakah homogen? Bagaimana dengan hasil penelitian? Ini bagian-bagian harus ditanyakan gitu ya. Nah, sedangkan ini adalah contoh-contoh analisis parametrik. Di sini ada uji T, uji sidik ragam, biasanya sering kita temukan analisis of varian. Ada juga yang menyebut di sini ANSIRA, analisis sidik ragam. Jadi banyak bahasanya tapi artinya sama gitu. Terus uji beda rata. Nah, ini biasanya dikatakan adalah uji-uji lanjutnya, beda nyata terkecil, less significant difference atau LSD, uji Donut, uji beda nyata jujur gitu ya. Nah, ini adalah analisis parametrik yang nanti akan kita gunakan tapi di pertemuan kelima dan seterusnya. Pertemuan ke-6, karena pertemuan ketiga, pertemuan keempat, kelima itu kita akan membahas mengenai mengenai analisis non parametrik gitu. Jadi tenang saja, kita belum langsung mau masuk situ. Nah, di sini mungkin sampai sini dulu, kita break sebentar. Setelah itu kita lanjutkan kembali. Oke, kita lanjutkan kembali perkuliahan kita. Ini tadi kita masih sedikit membahas mengenai data, pengukuran data. Jadi di sini banyak ya contohnya. Skala nominal misalnya jenis kelamin, agama. Jadi contoh misalnya ketika teman-teman turun ke lapangan, coba mengklaster
mengklaster data dari masyarakat, misalnya frekuensi penangkapan nelayan di desa A, desa B dan desa C menggunakan alat tangkap kelong. Nah, ini bisa, ini skalanya adalah skala nominal ya. Terus selanjutnya untuk yang di ordinal itu misalnya hasil ujian mahasiswa semester 3 pada mata kuliah perancangan percobaan gitu ya. Nah, bagaimana datanya? Kan di situ ada sebaran datanya, dan nanti bagaimana cara mengolahnya gitu ya. Jadi ini contoh-contoh dari skala-skala pengukuran data. Oke. Nah, kalau gitu kita. Nah, di sini ada bahan ya. Bahasanya analisis parametrik itu data harus berskala interval atau rasio, dan data terdistribusi secara normal. Jadi ketika data tidak normal itu bisa kita uji menggunakan uji non parametrik tadi gitu. Terus jumlah sampel cukup. Nah, sampel ini harus diperhatikan. Makanya ketika kita membuat analis rancangan penelitian, pastikan sampel dan satuan percobaan itu cukup untuk dilakukan pengolahan, untuk dilakukan pengamatan gitu ya. Istilah pokok dalam desain eksperimen. Nah, ini adalah unit eksperimen atau mungkin lebih dikenal dengan unit percobaan. Unit yang dikenai perlakuan tunggal mungkin merupakan gabungan dari beberapa faktor dalam sebuah replikasi eksperimen dasar. Nah, ini akan saya berikan contohnya. Misalnya kalau unit eksperimen atau unit percobaan, ini bisa kita lihat di contoh berikut. Nah, tadi adalah bahasanya unit eksperimen yang dikenai perlakuan tunggal. Nah, jadi ini saya buat contoh dulu, ulangan. Di sini ada kata perlakuan. Di sini misalnya ini soalnya adalah pengaruh penggunaan kayu yang berbeda dalam pengasapan ikan tongkol. Nah, ini adalah contoh soalnya ya, ini contoh, bukan berarti tapi kalau teman-teman mungkin kalau ini dijadikan penelitian mungkin ini sudah banyak, jadi mungkin saya tidak merekomendasikan, ini hanya sekedar contoh untuk teman-teman dapat memahami maksud dari unit percobaan tadi. Oke, ini saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, di sini lakukan, karena ini soalnya adalah pengaruh penggunaan kayu. Nah, di sini adalah misalnya di sini adalah kayu jati, di sini kayu jati, di sini kayu
mahoni, dan di sini kayu kopi. Mungkin biar lebih jelas saya tambahkan kata kayu saja ya, nanti takutnya teman-teman bingung. Kayu jati, kayu mahoni, dan ini kayu kopi. Nah, oke. Setelah itu kita menggunakan 3 ulangan. Nah, oke, di sini kita menggunakan kode KJ dalam kurung KJ kayu jati. Ini adalah KM kayu mahoni. Yang terakhir adalah KK kayu kopi. Nah, ini saya pindahkan ke slide tadi teman-teman. Slide bahan kita ini saya tambahkan di sini saja biar teman-teman bisa lebih mudah, jadi kita tidak perlu pindah slide. Kita perbesar dulu. Nah, di sini ada contoh. Oke. Nah, ini soalnya adalah pengaruh penggunaan kayu yang berbeda dalam pengasapan ikan tongkol. Nah, jadi kita itu nanti akan mengetahui apakah dalam proses pengasapan ikan kayu yang berbeda itu akan menentukan kualitas atau mutu dari ikan asap. Nah, cuman sebelum kita masuk ke arah sana, kita coba memahami ini dulu. Jadi unit perlakuan tunggal yang merupakan gabungan dari beberapa faktor dalam sebuah replikasi eksperimen dasar. Nah, yang dikatakan unit eksperimen atau unit percobaan itu ya ini. Jadi item-item yang ada di sini ada 3 perlakuan dan 3 ulangan. Berarti di sini ada 9 satuan percobaan. 3 dikali 3. Ya, di sini ada KJ 1, KJ ini dikali dengan ini. Makanya ditulis KJ 1, selanjutnya KJ 2, KJ 3, di sini KM 1, KM2, KM3, dan seterusnya. Ini teman-teman bisa isi sendiri. Tapi inilah kolom-kolom kosong yang inilah yang dikatakan unit percobaan atau unit eksperimen. Nah, nanti yang akan diuji ini adalah nilai-nilai ini, nilai-nilai pengamat yang ada di sini. Nah, terus perlakuan merupakan sekumpulan kondisi eksperimen yang digunakan terhadap unit eksperimen dalam ruang lingkup desain yang dipilih. Nah, itu artinya ini perlakuannya kayu jati, kayu mahoni atau kayu kopi tadi, itulah perlakuannya.
atau kita menggunakan contoh soal yang lain. Oh maaf, ini belum di share. Nah, saya ulangi kembali. Bahwasanya pengaruh penggunaan kayu yang berbeda dalam pengasapan ikan di sini dapat dilihat adalah di sini sudah ada tabel. Kita akan menjawab mengenai unit eksperimen atau unit percobaan. Nah, yang dikatakan unit percobaan atau unit eksperimen adalah kolom-kolom kosong yang akan kita amati ini. Nah, di sini ada 3 perlakuan dan 3 ulangan, artinya akan ada sekitar 9 satuan percobaan. Jadi ya KJ1 ini adalah unit percobaan atau unit eksperimen, KM2 atau KK2. Ini adalah di sini KK2 ini adalah bagian dari unit-unit eksperimen yang akan kita amati. Itu ya. Sedangkan perlakuan adalah kayu jati, kayu mahoni, penggunaan kayu yang berbeda ini adalah perlakuan. Nah, gitu ya. Nah, kalau kekeliruan eksperimen ini identik dengan penggunaan galat gitu ya. Nah, galat ini nanti kita akan temukan pada saat kita sudah melakukan analisis data. Sedangkan replikasi adalah ini replikasi ulangan. Ya. Selanjutnya pengacakan, unit-unit sampel dari suatu populasi diacak sebelum dilakukan pengambilan. Nah, ini kita bisa lakukan pengacakan di sini kolom-kolom ini. Sebelum kita berikan perlakuan, sampel ikan tongkol tadi kita acak terlebih dahulu. Jadi kita memberikan kesempatan kepada ikan tongkol atau sampel ini untuk mendapatkan peluang yang sama gitu ya. Lebih ke arah sana gitu ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman mahasiswa? Oke. Nah, ini adalah contoh. Masih banyak lagi ini perlakuan ini, misalnya di sini kalau judul-judul di THP itu kan banyak ya. Penggunaan ekstrak bunga seduduh dalam peminsanan ikan. Nah, itu kita bagi di situ. Bisa kita bagi perlakuannya adalah ekstrak bunga seduduh, sedangkan taraf dari perlakuannya itu adalah misalnya 10%, 20%, 30%, sedangkan ulangannya kita mau sebanyak apa gitu ya. Minimal dalam rancangan percobaan itu menggunakan 3 ulangan gitu ya. Oke. Kawan-kawan, nah selanjutnya tadi pengacakan, ini di sini ada bahasa kontrol. Nah, kontrol ini boleh kita tambahkan di sini. Jadi di sini kan ada bahasa oke, saya stop share. Di sini ada bahasa kayu kopi. Nah, di sini misalnya kita menggunakan kita di sini kita bisa menggunakan kontrol gitu ya. Kita mau menambahkan kontrolnya apa gitu. Ini sebaiknya menggunakan kontrol gitu. Jadi biar kita bisa menarik kesimpulannya lebih tepat gitu ya. Misalnya kontrolnya di sini apa? Biasanya pengasapan ikan biasanya menggunakan misalnya tempurung kelapa. Nah, ini yang kita jadikan kontrol. Nah, jadi ini nanti jadi pembanding. Jadi selama ini ikan-ikan yang sudah dijual di pasaran ini kan menggunakan tempurung kelapa. Nah, jadi ini bisa kita jadikan kontrol. Nanti kita akan lihat mana perlakuan yang terbaik ya. Oke. Di sini kontrol ada bahasa kontrol lokal, pengendalian kondisi lingkungan yang berkontribusi memberikan pengaruh respon dari perlakuan. Jadi di sini ada pembagian dari kontrol lokal, yaitu penempatan sekumpul unit eksperimen yang homogen ke dalam kelompok-kelompok agar supaya kelompok yang berbeda memungkinkan untuk mendapatkan perlakuan
yang berbeda pula. Nah, itu tadi penggunaan tempurung kelapa tadi. Nah, ya. Lalu selanjutnya 7 faktor kuantitatif dan kualitatif. Nah, di sini ada pengubah bebas penyusun perlakuan di mana nilai-nilai bersifat kuantitatif maupun kualitatif itu ya. Taraf faktor. Nah, taraf faktor nilai-nilai yang diklasifikasikan. Nah, itu tadi yang kayu kopi, kayu mahoni itu dikatakan taraf faktor. Nah, sedangkan interaksi itu adalah bagaimana perubahan pengaruh dari suatu faktor pada berbagai taraf faktor yang lain. Jadi gimana perlakuan yang kita berikan, apakah penggunaan kayu itu ada interaksinya tidak terhadap ikan asap gitu ya, itu adalah interaksi. Nah, mungkin sampai di sini. Kalau mau ada yang ditanyakan, saya persilakan pada teman-teman. Oke, jika tidak ada, mungkin topik pembahasan mengenai pertemuan kedua mengenai data dan pengolahan pengenalan mengenai data skala nominal, ordinal, rasio, dan interval itu saya cukupkan. Cuman sebelum saya tutup, saya ulas kembali bahwasanya dalam perkuliahan ini nanti kita akan banyak akan diperkenalkan mengenai analisis non parametrik, karena kita akan banyak menjumpai data-data yang sebarannya tidak normal, khususnya pada penggunaan uji organoleptik. Makanya kita akan banyak belajar itu terlebih dahulu sebelum menggunakan analisis parametrik seperti rancangan acak lengkap, rak, dan rancangan faktorial ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan melalui email atau WhatsApp saya. Jadi kita tetap bisa berdiskusi meskipun kondisi di tengah pandemi seperti ini. Saya akhiri topik pembahasan kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.